Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 59, Darah. Bawa dia. Akhirnya, John berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa pengawal mengangkat tubuh Rendra yang sebelumnya tergeletak di lantai. John berharap bahwa hari ini putranya akan belajar satu pelajaran berharga, bahwa di atas langit masih ada langit. Selama ini, Rendra terlalu bangga dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai anak John. Namun kenyataannya, mereka semua hanyalah butiran debu di hadapan seorang Gali Baskoro. Pria tua yang tampak sederhana dari keluarga Baskoro ternyata memiliki kekuatan besar. John sangat mengaguminya, dan di balik kebijaksanaannya, tersembunyi watak yang keras dan tegas. Setibanya di mansion, John segera memerintahkan dokter keluarga untuk merawat putranya. Dia sengaja tidak membawanya ke rumah sakit karena ingin menghindari pertemuan mereka dengan keluarga Baskoro yang bisa saja menjadi sorotan media. Terlepas dari statusnya sebagai seorang pejabat, Gali juga merupakan seorang pengusaha terkenal, sehingga sedikit insiden saja bisa mencoreng nama baik mereka. Ratu, yang sedang turun untuk mengambil makanan, sedikit terkejut melihat keramaian di kamar Rendra. Dia khawatir bahwa Rendra telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap orang lain lagi. Pria psikopat itu kadang-kadang dengan dingin memainkan nyawa orang lain tanpa alasan yang jelas. Dengan hati-hati, dia masuk ke dalam kamar yang mewah itu, melihat seorang dokter dan beberapa perawat sedang berusaha menyelamatkan tubuh penuh luka yang tampaknya tidak bergerak sama sekali. Senyum jahat muncul di wajahnya saat dia memastikan bahwa yang tergeletak di sana adalah Rendra. Hatinya merasa puas, dan dia berharap bahwa Rendra tidak akan bisa melewati malam ini, mengingat kondisinya yang sangat kritis menurut dokter. Dokter sibuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya dan meminta alat-alat yang diperlukan untuk menjaga hidup Rendra. Seorang penjaga kemudian menghampiri Ratu dan dengan tegas mengatakan, "Nyonya, maaf, Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalam area ini. Kami harap Anda segera kembali ke atas." Ratu menjawab dengan sinis, "Aku hanya ingin memastikan dia benar-benar mati. Hanya itu." Namun, kemudian dia melangkahkan kakinya keluar dari kamar tersebut. Di kamar lain, seorang ayah duduk dengan kepala tertunduk, menahan air mata yang telah menggenang di pelupuk matanya. "Maafkan ayah, nak, loh, ini bukan jalan menuju kediaman papa. Kamu mau bawa aku kemana, Char?" tanya Arga yang berada di dalam mobil bersama Charlie. "Ya, masa kamu pulang dengan keadaan begitu? Nanti istri kamu bisa pingsan melihat banyak darah di baju kamu," jawab Charlie. Tanpa sadar, bajunya sudah penuh dengan noda darah milik Rendra. Mereka pulang ke apartemen milik Arga, dan di sana pria itu bisa membersihkan diri. Di basement, mereka berpapasan dengan Denny. Pria itu sangat terkejut dengan keadaan sahabatnya yang sudah bersimbah darah, dengan banyak noda darah di bajunya. Dia mengikuti dua sahabatnya itu masuk ke apartemen milik Arga. "Char, dia kenapa?" tanya Denny pada Charlie. "Biasa saja," sahut Charlie dengan santai. "Mati, aku tidak tahu. Tapi dia sudah tidak bergerak saat kami tinggalkan." Ya Tuhan, Denny sangat mengenal sifat Arga. Jika Arga sudah marah dan bersedia menghajar seseorang, maka orang itu pasti telah mengancam atau mengganggu salah satu keluarganya. "Anjani?" tanya Denny. "Bukan, Tuan Besar. Dia ingin menyerang Tuan Besar. Dan kamu pasti sudah tahu kelanjutannya," jawab Charlie. Perasaan dia sudah kembali waras. Kenapa masih ada orang yang memancing sisi iblisnya untuk keluar? Orang itu benar-benar kurang kerjaan. "Siapa sih orang itu?" ucap Denny yang merasa kesal karena keluarga sahabatnya ada yang mengganggu. "Panjang ceritanya, kamu betul-betul berisik. Dari tadi nanya terus. Ngomong-ngomong, bisa pinjem ponsel kamu sebentar? HP-ku tertinggal di mobil," kata Charlie. Denny menyerahkan ponselnya, mengira Charlie ingin menelpon atau mengirim pesan kepada seseorang. Setelah selesai mengetik sesuatu, Charlie mengembalikan ponsel itu. "Terima kasih, bro, nggak usah lebay.
Sudah biasa kalau kamu dan Arga ngabisin pulsa dan kuota saya, cibir Denny. Tidak lama kemudian, Arga turun dengan penampilan santai, hanya mengenakan celana pendek dipadukan dengan kaos berwarna putih. Kalian masih belum pulang? Tanya Arga. Nantilah. Sebentar lagi nungguin seseorang. 5 menit lagi pasti sampai. Dan benar saja, 5 menit kemudian ada seseorang yang membunyikan bel. Dan buka pintunya. Ya, kakiku lagi lemes banget. Sumpah. Pinta Charlie. Dasar lemah, sindir Denny. Sebentar kemudian, Denny datang lagi dengan membawa banyak bungkusan makanan. Wajahnya benar-benar terlihat kusut dan kesal. Ternyata, orang yang membunyikan bel adalah kurir pengantar makanan. Brengsek kamu. Char, tadi kamu pinjam HP-ku cuma buat mesen beginian. Cepat ganti uangku. Pinta Denny yang kesal dengan tingkah Charlie. Sementara itu Arga langsung pergi menuju rumah kediaman Baskoro untuk menemui Anjani. Randika, kapan kamu datang dengan ibu? Seharusnya kamu memberitahu Mas agar aku bisa menjemput. Kasihan ibu malam-malam begini diangin-anginkan naik motor. Arga terkejut dengan kedatangan ibu mertua dan adik iparnya. Yah, kalau cuma angin, sudah tidak mempan sama kita, Mas. Yang ada angin takut sama kita. Kami sudah di sini sejak siang, Mas. Jawab Randika dengan candaan yang membuat kakak iparnya tertawa. Arga tersenyum ketika sang istri mendekatinya dan meraih tangannya, menggiringnya ke keningnya. Loh, kok Mas sudah ganti baju? Mas pulang ke apartemen dulu ya? Tanya Anjani. Iya, tadi Mas merasa gerah banget, sayang. Dharma ada di mana? Sahut Arga. Tadi dibawa papa ke kamar tidur di sana. Sepertinya, karena dia tidak turun-turun dari tadi. Mama dan ibu lagi membuat ayam panggang kesukaan Mas di dapur, ucap Anjani. Oh, begitu. Nanti kalau sudah siap, beritahu ya. Aku ingin ajak Randika ke garasi sebentar. Yuk, Dik, ajak Arga pada Randika. Ke garasi mau ngapain, Mas? Tanya Randika sambil mengikuti kakak iparnya menuju samping rumah. Ya, lihat mobil lah. Masa mau beli bakso? Sahut Arga dengan bercanda. Randika, nanya serius ini, Mas? Tanya kembali Randika. Lah, memang kita mau lihat mobil. Mas ingin modifikasi mobil yang sudah lama. Daripada nganggur di garasi. Kamu mau Mas belikan mobil? Nggak mau, ujar Arga. Randika tipe laki-laki setia, Mas. Randika sangat mencintai motor itu. Tak akan tergantikan meskipun Mas mengiming-imingi mobil, sahut Randika. Arga terkekeh mendengar celotehan adik iparnya. Meskipun mereka pernah berduka bersama, Arga sangat menghargai adik iparnya. Bersama Randika, ia merasa seperti memiliki adik laki-laki. Sifat Randika yang supel dan rendah hati membuat Arga nyaman berbicara dengan adik iparnya. Sementara itu, di dapur, dua wanita parubaya yang masih cantik sibuk menyiapkan makan malam bersama. Mereka terlihat sangat akrab, dan obrolan mereka sering diselingi dengan tawa riang. Dharma sudah semakin besar, Mbak. Kemarin aku bilang pada Anjani agar bisa program anak lagi. Biar rumah ini tambah ramai gitu, kata Dara kepada besannya yang sedang membolak-balik ayam panggang agar tidak gosong. Benar juga, Jeng, nanti biar Dharma tinggal dengan saya saja, agar Anjani tidak repot mengurusnya, sahut Ningsih. Ya, bagaimana bisa, Mbak? Tadi kamu bisa lihat sendiri, sejak pagi dia sudah dimonopoli oleh kakeknya. Malah sudah disembunyikan di kamar Dharma, kata Dara. Anjani, puding mangga sudah diletakkan di dalam lemari pendingin, kan? Biar nanti enak saat dimakan setelah makan malam, ucap Ningsih pada Anjani. Papa dan Mas Arga tidak suka makanan atau minuman dingin, Bu. Jadi, hanya aku yang akan memberikan beberapa nanti untuk Randika, sahut Anjani. Loh, Mbak lupa, masa es makan es, kata Dara, yang langsung membuat dua wanita di sebelahnya tertawa. Ketika semuanya sudah siap, Anjani segera memanggil suaminya dan adiknya yang masih asyik di garasi, bermain dengan mobil di depan mereka. Namun, matanya kemudian tertuju pada suatu benda yang berada di lantai tepat di bawah mobil yang tadi digunakan suaminya. Ada beberapa lembar tisu berwarna merah di samping benda itu. Mas, panggil Anjani. Iya, sayang.
Sudah siap makan malamnya? Tanya Arga. Anjani tidak menjawab. Dia masih terpaku pada benda yang dia lihat di ujung sana. Randika melihat keterkejutan kakaknya dan segera mendekat. Ada apa? Mbak, Randika juga terkejut melihat benda yang dilihat kakaknya. Dia tahu benar apa yang sedang dilihat oleh kakaknya. Randika mendekati benda itu untuk memastikan dugaannya. Darah, Randika berbisik, mencium bau anyir dari tisu yang berwarna merah itu. Dia juga mengambil sebuah pistol yang tergeletak di lantai. Awalnya, dia mengira benda itu hanya pemantik api berbentuk pistol. Tetapi ternyata yang ada di tangannya adalah sebuah senjata api sungguhan. Randika membawa kedua benda tersebut ke hadapan Arga. Apakah ini benar-benar milik Mas?